Materi IPA kelas 7 semester 1, makhluk dan benda di sekitar kita. Nah, pada pertemuan ini ya kita akan belajar tentang mikroskop ya, kita pengenalan akan mikroskop ya. Apa sih itu mikroskop? Yuk kita sama-sama belajar. Mikroskop ya. Kata mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikron yang artinya kecil dan skropos yang artinya melihat atau tujuan. Ya, sehingga mikroskop itu bisa dikatakan sebagai alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang atau bahkan dengan kaca pembesar. Itu objeknya masih tetap terlalu kecil, sehingga kita butuh mikroskop ya. Nah, ini ada contoh ya mikroskop nih, gambar mikroskop. Ya, perhatikan ada lensa okuler, ada tabung, ada revolver, ada lensa objektif, ada meja benda, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, pegangan sedia, pegangan, ya, sekrup pengarah halus, sekrup pengarah kasar. Ya, apa sih itu masing-masing? Yuk kita akan lihat ya penjelasannya satu persatu. Nah, mikroskop itu dibagi menjadi dua bagian ya. Bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik itu bagian yang berhubungan dengan pencahayaan ya. Bagian mekanik itu ya yang lain-lainnya ya. Oke, bagian optik. Yang pertama, lensa okuler. Ya, yaitu lensa yang berhubungan langsung dengan mata. Fungsinya apa? Memperbesar bayangan objek. Ya, jadi hubungan langsung dengan mata, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Ada 3 macam lensa okuler yang biasanya pada mikroskop itu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Ya. Berikutnya, lensa objektif. Nah, lensa objektif yaitu lensa yang berada dekat objek, yang namanya juga objektif ya, dekat objek yang diamati. Fungsinya sama, memperbesar bayangan benda. Jadi kalau di lensa objektif diperbesar, di lensa okuler diperbesar, otomatis mata kita melihatnya jadi tambah besar. Gitu ya. Ada 4 macam lensa objektif, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Ya, beberapa lensa objektif itu bahkan memiliki 500 kali dan 1000 kali. Ya. Nah, selanjutnya diafragma. Diafragma juga sama, masih bagian optik. Ya, bagian optik mikroskop yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Ya. Jadi diatur ya supaya tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap juga. Nah, cermin ya. Cermin itu yang di bagian bawah ya. Berfungsi mengarahkan sinar atau cahaya pada objek diamati. Cermin ada 2 sisi, atas dan bawah. Ya, itu yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan kalau sumber cahaya cukup terang, kalau ruangannya cukup terang ya. Kena matahari langsung dan seterusnya. Nah, cermin cekung digunakan jika sumber cahaya kurang terang ya. Kalau mungkin dalam satu ruangan yang lampunya mungkin 1 atau 2 saja ya kurang terang, nah itu kita gunakan cermin cekung supaya pencahayaannya lebih terang lagi. Nah, sekarang kita lihat bagian mekanik. Ya, bagian mekanik itu banyak ya. Tadi kita sudah lihat di gambarnya. Yang pertama, tabung mikroskop fungsinya menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif ya. Jadi itu antara lensa okuler dan lensa objektif itu disebut tabung. Terus pegangan ya, lengan mikroskop ya. Untuk pada waktu kita membawa-bawa memindahkan mikroskop. Ya, itu kita pegangnya di situ ya. Pegangannya. Meja benda ya, meja benda itu ya itu untuk meletakkan ya preparat ya yang akan diamati. Ya, objek yang akan diamati diletakkan namanya di meja benda. Terus pegangan sedia. Pegangan sedia itu ada di meja benda. Ya, di meja benda itu fungsinya untuk menjepit preparatnya yang akan diamati supaya tidak geser. Ya, kalau geser-geser gimana kita mengamatinya ya. Nah, terus ini sekrup pengarah halus dan sekrup pengarah kasar. Ya, yang halus berfungsi untuk mendekatkan menjauhkan lensa objektif secara perlahan
supaya nggak terlalu cepat gesernya. Yang halus. Kalau yang kasar itu yang cepat ya. Kalau masih lensanya masih jauh ya kita bolehlah pakai yang pengarah kasar. Kalau udah deket dengan preparatnya, hati-hati. Jangan pakai yang kasar, nanti pecah preparatnya ya. Nah, berikutnya kondensor. Berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke objek benda yang diamati. Terus ada lagi sendi inklinasi. Berfungsi mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Jadi mikroskopnya bisa dibikin tegak lurus, bisa juga dimiringin. Ya, tergantung kita melihatnya supaya enak aja melihatnya. Dan juga masalah pencahayaan juga sih. Ya, terus kaki ya, kaki untuk menyangga mikroskop ya supaya nggak jatuh mikroskopnya. Terus revolver. Revolver ini untuk menempatkan lensa objektif. Ya, lensa objektifnya kan bisa dipilih lebih dari satu, jadi dipasang di revolver tersebut. Nah, setelah kita melihat bagian-bagian mikroskop, nah kita sekarang akan lihat ya bagaimana menggunakan mikroskop. Ya, yang pertama, siapkan mikroskop. Ya, letakkan ya, bawa mikroskop ya, tangan yang satu memegang lengan mikroskop, yang satu lagi pegang alasnya ya atau kaki mikroskopnya itu ya. Nah, letakkan di tempat yang datar, kering dan memiliki cahaya yang cukup ya, jangan di tempat yang gelap ya, percuma nggak kelihatan ya. Dan harus tempat datar, kalau miring ya nggak bisa ya, nanti salah-salah mikroskopnya juga bisa jatuh pecah ya. Selanjutnya putar revolver ya, posisikan lensa objektif dengan perbesaran yang paling kecil ya, perbesaran paling kecil ya. Kalau yang paling kecil 10 kali 10 kali, paling kecilnya 40 kali 40 kali gitu ya. Nah, itu sampai satu lurus dengan lensa okulernya ya. Kita putar sampai terdengar bunyi klik gitu ya. Putar-putar terus ya. Nah, setelah itu kita lihat lensa okulernya ya, apakah perbesarannya sudah sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita pilih yang perbesaran sedang ya. Terus kita kita lihat ya sampai cahaya tampak terang berbentuk bulat ya seperti di gambar itu ya, dengan mengatur diafragmanya ya, dan juga cerminnya kita atur ya. Kita geser-geser cerminnya supaya dapat cahaya yang terang. Nah, selanjutnya siapkan preparat ya. Kita siapkan preparat ya, itu letakkan yang kita mau amati di kaca preparatnya. Terus kita berikan cairan, terus kita tutup lagi dengan kaca yang tipis, terus kita letakkan di meja ya, di mejanya, terus dijepit ya. Nah, ini bagian yang paling seru ya. Agar diperoleh gambar yang jelas, itu mengatur fokus cahaya ya, dengan cara apa? Memutar-mutar pemutar kasar dan pemutar halusnya. Hati-hati sekali. Pemutar kasar kita putar, kalau udah mulai kelihatan sedikit-sedikit ya agak samar-samar, langsung ganti dengan pemutar halus supaya tidak sampai pecah preparatnya. Sekali lagi ya, kalau sampai pecah kita mesti ulang lagi ya. Nah, kalau preparatnya sudah kelihatan jelas ya, nah, kalau mau gambarnya lebih gede ya, nah, kita ganti ya, kita ganti lensa objektifnya ya, kita putar sesuai dengan yang kita inginkan, perbesar 40 kali, 100 kali, mau 400 kali, mau 1000 kali ya, tergantung kita putar revolvernya. Nah, terus setelah selesai jangan lupa mikroskopnya dibersihkan ya dari cairan-cairan yang mungkin dari preparat itu ya, lalu disimpan kembali di tempatnya dengan benar ya, supaya ya mikroskop kita awet, tidak sampai berjamur untuk lensanya, objektif dan okulernya ya. Nah, apa saja sih yang kita pelajari? Yang pertama, mikroskop ya. Kita belajar mikroskop itu adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda-benda ukuran kecil sekali sehingga terlihat lebih besar. Nah, mikroskop terdiri dari dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Tadi sudah kita lihat satu persatu. Nah, tugas mandiri kamu. Yang pertama, tuliskan perbedaan antara lensa okuler
dan lensa objektif. Ya, sekedar informasi saja, lensa okuler dan lensa objektif itu sama-sama merupakan lensa cembung. Ya, sama-sama lensa cembung. Tapi yang satu itu sebagai lensa okuler, satu sebagai lensa objektif. Apa perbedaannya? Ya, kamu tuliskan ya. Nah, tugas yang kedua, nah ini. Untuk mendapatkan bayangan preparat yang jelas, mana yang digunakan lebih dahulu? Pemutar kasar atau pemutar halus? Ya, setelah kita letakkan preparat, mana yang kita pakai? Pemutar kasar dulu atau pemutar halus? Jelaskan kenapa kamu pilih jawaban tersebut. Ya, kamu pilih pemutar kasar dulu, ya kamu jelaskan. Pemutar halus dulu, kamu jelaskan. Ya, oke. Ya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dengan baik. Ya, tetap semangat. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?